Bapak Ibu kakak adik, Mbah Kakung Mbah Putri, selamat malam. Baik, untuk inspiration talk yang ingin saya bagikan malam hari ini adalah mengenai daya sakramen tobat. Kita tahu bahwa dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Tetapi dari ketujuh sakramen itu bisa dibagi lagi, dipecah menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah inisiasi, baptis, krisma, ekaristi. Kategori kedua adalah perutusan, yakni sakramen imamat dan perkawinan. Dan kategori ketiga adalah penyembuhan, sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Jadi kedua sakramen terakhir memiliki arah untuk menyembuhkan. Nah, jadi sakramen pengurapan orang sakit itu bukan supaya orangnya cepat meninggal, bukan. Tetapi justru supaya memperoleh kesembuhan baik fisik maupun rohani. Begitupun dengan sakramen tobat itu sendiri adalah upaya gereja untuk menyembuhkan kita. Sembuh dari apa? Pertama-tama adalah sembuh dari dosa. Karena yang namanya dosa itu melukai, lebih-lebih melukai persahabatan, relasi antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama. Jadi dosa itu memiliki efek sosial, tidak hanya pada diri kita, tetapi ada efek sosial baik vertikal kepada Allah maupun horizontal kepada sesama manusia. Sakramen tobat menyembuhkan hal itu. Maka sakramen tobat sebenarnya juga disebut nama lainnya adalah sakramen rekonsiliasi. Rekonsiliasi artinya pendamaian. Jadi karena kita tuh berdosa itu kita seolah seperti kita sedang tidak akur hubungannya dengan Tuhan. Ya, tidak akur, tidak baik, ada keretakan relasi. Maka disebut rekonsiliasi, pendamaian, kita didamaikan kembali dengan Allah. Awalnya kita tidak akur dengan Tuhan karena dosa yang kita buat, lalu dengan sakramen tobat kita menjadi akur kembali, menjadi dekat kembali karena pertobatan itu sendiri. Nah, saudara-saudari, ada yang namanya dosa berat, ada juga yang namanya dosa ringan. Dosa berat itu mortal sin dan dosa ringan itu venial sin. Nah, bagaimana membedakan ini adalah dosa berat dan ini adalah dosa ringan? Sebenarnya juga bisa dilihat dari tujuan dan juga keadaan. Saya berikan contoh. Seseorang membunuh orang lain karena memang kebencian. Dia memang membenci orang itu lalu membunuh orang itu. Itu menjadi dosa berat karena ada tujuannya jelas untuk membunuh. Dan keadaannya tidak ada hal yang mendesak dia harusnya untuk membunuh. Berbeda cerita ketika dia adalah korban di mana dia akan dibunuh oleh seseorang. Kemudian tidak ada pilihan lain selain menghindar atau membunuh orang itu. Kalau tidak begitu saya akan dibunuh. Ya, itu dosa ringan. Membunuh pada dasarnya tetaplah suatu dosa meskipun keadaan memaksa kita untuk melakukan itu. Tetapi karena keadaan yang demikian, itu menjadi dosa yang lebih ringan daripada ketika membunuh itu tujuannya jelas-jelas untuk melukai orang lain. Maka di sini kita melihat prinsip moral antara tujuan dan cara. Anda pernah mengerti film Robin Hood? Nah, Robin Hood punya tujuan untuk membantu orang miskin, tetapi dengan cara mencuri dari orang kaya. Tujuannya baik, caranya keliru. Ya. Tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik juga harus dengan cara yang baik. Berbohong demi suatu kebaikan misalnya. Aku terpaksa menipu
demi kebaikan orang itu. Ya mungkin itu memang menjadi dosa ringan, tetapi berbohong pada dasarnya tetaplah suatu dosa. Nah saudara-saudari, pada hari ini saya hendak mengajak Anda semua untuk memiliki disposisi yang tepat ketika menerima sakramen tobat. Biasanya ada umat yang tidak sungguh-sungguh merasa damai ketika setelah sakramen tobat. Mengapa? Karena cara pandangnya masih keliru. Kita menerima sakramen tobat bukan pertama-tama peristiwa kita dihukum. Wah, saya punya dosa, lalu saya menerima penitensi, saya dihukum. Itu keliru kalau Anda mengaku dosa dengan motif itu, ya. Sakramen tobat pertama-tama harus dipahami sebagai peristiwa belas kasih Tuhan, bahwa saya ini orang berdosa, tetapi kok ya Tuhan itu tetap mau mengampuni dan mencintai saya dengan cinta yang tetap. Itu disposisi yang benar. Jadi pertama-tama bertobat, mau memperbaiki diri dari dosa, itu bukan karena ketakutan dihukum, tetapi pertama-tama bertobat itu karena mengenali dan menyadari betapa Allah mencintai saya. Sama halnya seperti seorang anak yang sudah bandel melakukan kesalahan datang kepada orang tuanya. Akan beda cerita kalau misalnya anak pertama ini, oh saya tidak mau melakukan kesalahan ini lagi karena nanti kalau saya bikin salah nanti saya dipukul lagi oleh orang tua. Akan beda ceritanya ketika si anak ini berpikir, saya tidak mau berbuat salah lagi karena saya melihat betapa bapak dan ibu saya mencintai saya. Saya tidak tega untuk berbuat salah lagi, untuk berbuat dosa, karena melihat betapa bapak dan ibu itu sayang padaku. Aku enggak tega untuk mau berbuat salah lagi. Pasti tingkat penyesalannya akan sangat berbeda, gitu ya. Maka di sini kita juga melihat ada dua jenis juga pertobatan atau penyesalan. Penyesalan yang sempurna dan penyesalan yang tidak sempurna, atritio dan kontritio. Penyesalan yang tidak sempurna adalah penyesalan karena dorongan ketakutan, sedangkan penyesalan yang sempurna adalah penyesalan yang didorong oleh kasih Allah yang mengampuni. Maka dari situlah muncul pengampunan dan damai yang sejati. Salah satu tanda sakramen tobat sungguh-sungguh terjadi berhasil kepada Anda adalah ketika Anda masuk di dalam pengakuan dosa dengan air mata kesedihan, tetapi keluar dengan air mata kebahagiaan. Ketika Anda keluar dengan suasana bahagia, damai, itu pasti sungguh-sungguh penyesalan yang sempurna. Ketika Anda keluar dari bilik ruang pengakuan dosa, tetapi masih ada kegelisahan, mungkin itu tanda bahwa Anda masih menutupi sesuatu, masih belum mau terbuka kepada Tuhan, masih belum berjuang untuk ingin menyembuhkan luka-luka dosa di dalam diri. Maka saudara-saudari terkasih, melalui sakramen tobat ini semoga kita memiliki disposisi batin yang tepat mengenai bagaimana kita harus bersikap ketika sakramen tobat. Kita datang untuk mengalami belas kasih Tuhan, kita yang berdosa, tetapi Tuhan tidak lelah untuk mengampuni dan mencintai kita dengan cinta yang sama. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.